Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Etika Yuniarti, NPM 18106301 Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan UMKM dari Prodi D3 Akuntansi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini ada daftar isi mengenai kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, pembahasan, pengertian akuntansi dan jenis perusahaan, laporan keuangan, pengertian UKM, karakteristik UKM, peran dan fungsi usaha kecil dan menengah, bab 3 penutup, kesimpulan, dan saran. Daftar pustaka. Latar belakang. Masalah sistem akuntansi yang dipakai untuk usaha kecil dan menengah atau UKM pastinya berbeda dengan sistem akuntansi untuk usaha yang besar. Sistem akuntansi yang dipakai untuk usaha kecil biasanya lebih sederhana daripada usaha besar. Namun selama ini masih banyak usaha kecil dan menengah atau UKM yang belum memahami arti penting akuntansi yang terimplementasi dalam laporan keuangan. Usaha kecil menengah atau UKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena sebagian besar penduduk Indonesia berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Sektor UKM juga telah terbukti tangguh. Ketika terjadi krisis ekonomi 1997, hanya sektor UKM yang bertahan dari kolapsnya ekonomi. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian yang tadi, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara membuat laporan keuangan? Yang kedua, apa pengertian UKM dan karakteristik UKM? Tujuan penulisan. 1. Agar mengetahui cara membuat laporan keuangan. 2. Mengetahui apa itu UKM dan bagaimana karakteristiknya. Pengertian akuntansi dan jenis perusahaan. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data, transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Jenis perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya adalah melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Yang pertama, perusahaan jasa, perusahaan dagang. Yang ketiga, perusahaan manufaktur. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah proses akhir dari tahap pengidentifikasian, pencatatan, pengiktisaran dari jurnal hingga buku besar. Laporan keuangan disiapkan untuk memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan atau user, terutama sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan kelak. Urutan laporan berdasarkan proses penyajiannya adalah sebagai berikut. Laporan laba rugi atau income statement merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode tertentu. Laporan ekuitas pemilik atau statement of owner's equity adalah sebuah laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan dalam ekuitas pemilik suatu perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Neraca atau balance sheet adalah laporan yang sistematis tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan per tanggal tertentu. Laporan arus kas atau statement of cash flow adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, yaitu mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai pada aktivitas pendanaan atau pembiayaan pada untuk satu periode waktu tertentu.
Catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Pengertian UKM. Usaha kecil dan menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 tahun 1998, pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Karakteristik UKM. Beberapa karakteristik usaha kecil adalah jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap dan tidak gampang berubah. Yang kedua, lokasi atau tempat usaha biasanya tidak menetap. Sudah menetap, tidak berpindah-pindah maksudnya. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walaupun masih sederhana. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Sumber daya manusia atau pengusaha memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Sebagian sudah akses di perbankan dalam hal keperluan modal. Yang terakhir, sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti bisnis plan. Peran dan fungsi usaha kecil dan menengah. Menurut Suryana 2009, fungsi dan peran usaha kecil dan menengah sangat besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Fungsi dan peran itu meliputi 1. Penyedia barang dan jasa, 2. Penyerapan tenaga kerja, 3. Pemerataan pendapatan, 4. Sebagai nilai tambah bagi produk daerah, 5. Peningkatan taraf hidup masyarakat. Kesimpulannya, akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data, transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakan dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Laporan keuangan adalah proses akhir dari tahap pengidentifikasian, pencatatan, pengiktisaran dari jurnal hingga buku besar. Laporan keuangan disiapkan untuk memberikan informasi yang berguna dari para pemakai laporan keuangan user, terutama sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan kelak. Saran. Saya menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam makalah ini. Oleh karenanya, saya mengharapkan pembaca sekalian lebih kritis dalam mencerna apa yang telah tercantum dalam makalah ini, karena segala apa yang dibuat manusia pastilah ada salah dan juga menyertainya. Selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.